Sahabat Bahtera, video kali ini adalah video curhat seorang penulis. Sahabat Bahtera, gini, ini adalah yang saya rasakan akhir-akhir ini. Jadi mungkin bila Anda ada yang merasakan hal yang sama, bisa berbagi kepada saya di kolom komen di video ini. Yang di samping saya ini adalah buku-buku saya karena saya seorang penulis. Ini adalah 30 lebih karya buku saya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Ini saya kelompokkan. Ini ada novel, ini ada spiritual, dan yang bawah adalah manajemen pemberdayaan diri. Di novel mungkin ada yang belum tahu. Nah, beberapa buku ini mungkin ada yang belum tahu. Ini adalah serial novel. Ini adalah Diary Pramugari 2. Kemudian ini adalah Kembang Malam. Lalu ini Diary Pramugari pertama. Kemudian ini ada Soulmate. Kemudian ini novel Dewa Ruci, Rahasia Alam Semesta. Dan ini cetakan Diary Pramugari pertama yang dulu sempat beredar tahun berapa ini ya? 2005. Terbit 2005. Cetakan pertama itu Juni 2005. Kemudian saya tarik karena saya punya masalah dengan penerbitnya. Sebelum Diary Pramugari pertama itu menjadi novel bestseller, ya ini adalah buku pertama. Jadi ini kenang-kenangan cover pertama kali Diary Pramugari, terbit tahun 2005. Dan buku Diary Pramugari dicetak ulang tahun 2011 setelah buku-buku saya yang lain, baru kemudian saya luncurkan lagi dan menjadi bestseller di tahun 2011. Ini buku spiritual, serial spiritual. Mungkin beberapa yang pernah baca buku-buku saya tentang spiritual. Ini buku tidak berjudul, saya beri judul Buku Bergambar Salib. Kemudian ini adalah Sadhana. Ini Soul Journey Next Generation. Ini adalah Soul Journey keempat yang berjudul God. Mungkin Anda tahu sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui. Kemudian ini Soul Journey pertama yang terbit tahun 2011-2012. Ini adalah Karma Yoga. Buku ini saya menulis kembali apa yang pernah ditulis oleh Swami Vivekananda. Jadi ini bukan tulisan saya. Tulisan saya di sini saya menerjemahkan kembali atau memaknai kembali Karma Yoga yang pernah ditulis oleh Swami Vivekananda. Kemudian ini Unexpected Journey. Ini adalah kitab yang hilang. Ada kitab yang pernah hilang dan saya temukan. Maka kemudian saya kasih judul Kitab yang Hilang. Dan ini Tuhan, apakah aku mencintaimu? Ini adalah buku-buku spiritual saya. Dan beberapa buku manajemen pemberdayaan diri, ada numerologi, ada wizard, ada katakan siap pensiun, kemudian ada A to Z writing, dan ini menjadi karyawan sukses, kemudian 9 alasan biasa yang dapat mengubahmu menjadi luar biasa. Nah, tentu saja ini tidak saya tampilkan semua, ini hanya beberapa contoh yang bisa sahabat Bahtera semuanya lihat bila belum pernah melihat atau membaca buku-buku saya. Nah, curhat saya begini, ini saya akan curhat dari sisi penulis yang juga membuat video. Menulis merupakan sebuah aktivitas kreatif di mana kehidupan, sudut pandang, filosofi, makna
semuanya diterjemahkan ke dalam bentuk susunan kalimat atau kata-kata yang kemudian akhirnya menjadi buku. Nah, membuat konten video juga sama sebetulnya. Dia mengcapture kehidupan, sudut pandang, filosofi, makna, bukan dalam bentuk susunan kata-kata, tetapi menjadi sebuah bentuk video atau alur dari sebuah gambar-gambar yang hidup. Sama sebetulnya. Konten video dan konten penulisan merupakan langkah-langkah implementasi dari kreativitas yang ada. Nah, yang mau saya curhatkan begini. Saya dalam 1 tahun sebelum pandemi itu punya target bahwa 1 tahun itu lahir 3 buku. 1 tahun lahir 3 buku, paling tidak. Jadi ada pernah 1 tahun itu 4 buku, tetapi kemudian 2 buku juga pernah ada. Tetapi saya membuat target 1 tahun saya menulis 3 judul buku. Nah, karena pandemi kemarin, banyak hal yang berubah dari kegiatan saya. Dari training yang tadinya offline menjadi online, kemudian banyak kegiatan offline yang menjadi online, kegiatan kelas menulis yang tadinya offline juga menjadi kelas menulis yang online, melalui online, Writing Camp Online Agung WB. Kemudian bentuk-bentuk interaksi saya pun berubah menjadi online. Salah satunya adalah membuat konten video. Intinya adalah sama. Saya ingin sharing dalam bentuk buku, dalam susunan kata-kata dan kalimat. Saya juga menulis di Kompasiana, kemudian membina blog Inspira Blogging, di mana ketika saya menulis, tujuan saya adalah sharing pengetahuan, sharing opini yang saya punya. Nah, kemudian video saya buat untuk hal yang sama, yaitu sharing opini, sharing pengetahuan yang kemudian ingin saya share kepada lebih banyak orang di sana. Tetapi kendalanya di sini, sahabat Bahtera. Kendalanya adalah ketika saya membuat video, karena itu mudah, bagi saya mudah ya. Membuat video, saya tinggal pasang kamera, kemudian saya bicara tentang konten yang ingin saya sampaikan, temanya saya buat, atau bahkan beberapa kalau harus mendetail saya bikin skrip dulu. Kemudian saya buat, saya rekam, dan jadi. Merekam video ini langsung on the spot, jadi saya biasa tidak membuat cut di dalam video, kecuali ada sesuatu yang urgent. Urgent itu ada lalat, kemudian ada cahaya yang meredup, atau ada suara kucing, itu saya cut. Tetapi di dalam konten yang saya sampaikan, hampir tidak pernah saya cut setiap berapa menit, kemudian saya sambung, enggak, karena ini on the spot, semuanya berjalan demikian adanya tanpa saya potong-potong. Nah, karena demikian mudahnya ketika saya menyampaikan opini, ketika saya menyampaikan sebuah tema atau makna capture dari kehidupan yang ada dalam bentuk video, dan saya merasa tidak terlalu sulit seperti ketika saya menulis. Ketika menulis, tentu energi yang saya gunakan akan menjadi lebih besar. Saya harus buka Microsoft Word, kemudian saya merangkai kalimat-kalimatnya, dan untuk buku, contoh saya ingin membuat buku dengan judul GAT ini 350 halaman. Rangkaian-rangkaian kalimatnya di dalam buku ini mungkin bisa saya tulis dalam waktu 1 bulan atau 1 bulan lebih lah, 1,5 bulan atau 2 bulan untuk menghasilkan 1 buku ini. Tetapi di dalam video, ketika saya merekam hanya 10-15 menit dan saya bisa menyampaikan beberapa hal yang banyak, saya merasa itu menjadi mudah untuk menyampaikan opini tanpa saya harus menulis. Nah, ini masalahnya, sahabat Bahtera. Masalahnya di sini. Dan saya merasa sejak saya sharing video, karya tulisan saya makin sedikit. Dan saya seperti menjadi malas menulis. Menjadi malas menyusun kalimat karena demikian mudahnya berbicara dan direkam dalam bentuk konten video. Menjadi lebih mudah sehingga saya merasa karya saya agak terhambat. Sebelumnya saya menjadwalkan beberapa judul buku. Salah satunya saya akan memaknai ulang khotbah di atas bukit.
Sampai sekarang nggak jadi-jadi. Kemudian ada buku Javanese Wisdom Serat Niti Sruti juga belum jadi sampai sekarang. Beberapa buku yang saya jadwalkan terbit tahun 2020 kemarin beberapa hal tertunda. Bahkan saya ulangi untuk 2021 jadwalnya dan masih tertunda lagi. Ada kaitannya nggak sih? Kemudahan kita menyampaikan sebuah opini di dalam video ini dengan effort atau usaha yang kita lakukan untuk menulis. Dan saya merasakan hal itu di akhir-akhir ini. Saya merasakan bahwa saya lebih ingin, karena lebih mudah menyampaikan dalam bentuk video, saya bikin bentuk video. Kemudian tulisan-tulisan saya berkurang. Nah, kalau ini terjadi terus, saya takut bahwa karya-karya saya nggak akan muncul lagi gitu dalam bentuk buku. Karya-karyanya ada dalam bentuk video-video seperti ini. Sahabat Bahtera, Anda penulis dan Anda merasakan hal yang sama nggak? Atau tidak? Kalau Anda tidak merasakan hal yang sama, Anda bisa membuat video dan Anda terus rutin menulis, mungkin bisa memberikan tips kepada saya. Tapi setidaknya saat ini saya sedang merasakan hal itu. Merasakan bahwa karya saya di dalam penulisan tidak tumbuh pesat. Karena tahun ini saya belum menerbitkan buku. Tahun 2020 ada buku GAT 2019, buku GAT itu 2019, buku Salib juga 2019, Karma Yoga juga 2019. Jadi sejak pandemi belum ada buku lagi. Nah, saya sedang mencari cara bagaimana caranya supaya ada sebuah api yang membara di dalam diri saya yang tidak dikalahkan oleh konten video. Jadi karya saya di dalam penulisan tetap jalan, saya sharing melalui video juga tetap jalan, dan saya sedang mencari sampai saat ini format keseimbangannya di mana. Saya belum ketemu. Mungkin bila sahabat ada yang merasakan hal ini dan tetap bisa rutin menulis, tetap bisa rutin membuat video, bisa memberikan tipsnya kepada saya supaya saya tidak kehilangan karya menulis di akhir-akhir tahun ini. Nah, ini curhat saya. Curhat saya sebagai penulis ketika saya membuat video ternyata karya saya banyak yang terhambat. Buku-buku saya banyak yang belum terbit lagi karena saya merasa mudah, sekali lagi merasa mudah sharing dalam bentuk video daripada saya sharing dalam bentuk tulisan. Walaupun beberapa kali saya mencoba menulis tetapi tidak serutin dulu. Kompasiana saya masih terus menulis, Inspira Blogging juga masih terus menulis, dan tidak serutin dulu. Jadi ini masalah bagi saya. Dan saya meminta pendapat sahabat-sahabat semuanya yang mungkin Anda punya profesi menulis dan sekarang membuat video, dan dua-duanya bisa jalan beriringan. Tulisan Anda tidak berhenti, buku-buku Anda terus terbit, sementara video Anda juga terus bergulir, Anda sharing di banyak tempat, sharing melalui video dan sharing melalui tulisan. Nah, sekali lagi saya ingin menulis kembali. Saya ingin menggelorakan api karya saya sehingga akan muncul buku-buku saya lagi sehingga tidak berhenti hanya sampai segini banyak. Jadi ini juga, walaupun ini juga sudah banyak, tetapi saya tidak mau berhenti hanya karya ini yang saya tulis. Dan kalau saya menghentikan sharing saya video, ini juga tidak efektif. Karena masa-masa pandemi ini tentu saja buku cetak akan sangat sedikit sekali dicari. Karena semua hal sedang terhambat. Di bidang penerbitan juga kertas sedang mahal. Untuk para konsumen juga membeli buku pasti akan berpikir beberapa kali karena alokasi keuangannya lebih baik dialokasikan kepada hal-hal yang lebih penting. Dan mereka lebih tertarik membaca buku dalam bentuk digital atau yang sekarang lebih menarik lagi, memang mendengarkan video, mendengarkan podcast gratis dan bisa diakses lewat mana saja. Karena ini kemudahan bagi pendengar juga mudah, bagi Anda sahabat Bahtera juga mudah, bagi pembuat konten itu juga mudah. Temanya kemudian disusun, lalu kemudian dibikin alurnya di dalam video dan diterjemahkan di dalam bentuk tema-tema video. Nah,
Sahabat Bahtera, saya butuh masukan Anda. Mungkin Anda punya pengalaman hal ini. Dan bagaimana caranya video tetap berjalan dan karya-karya tulisan juga tidak berhenti. Dan saya ingin buku-buku saya bisa menjadi inspirasi, maka kemudian saya ingin kembali menulis lebih banyak lagi, menerbitkan buku-buku yang sebelum ini memang belum sempat diterbitkan. Inilah curhat seorang penulis yang membuat video yang akhirnya karya-karya bukunya sedikit terhenti karena video-videonya. Mudah-mudahan saya mendapatkan masukan dari sahabat semua yang bisa bermanfaat dan berarti bagi saya. Oke, terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri. Agung WB, salam cinta dan bahagia.